Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam daurah mengenai salat yang begitu istimewa. Salat adalah sebuah simbol bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini perlu adanya sebuah jalan yang begitu kuat untuk menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala begitu baik. Maka di sini kita akan memberikan sebuah motivasi dan juga cara bagaimana hubungan kita dengan Allah agar betul-betul diterima dengan cara yang sesuai. Di dalam salat adalah sebuah hal yang sangat penting, yaitu kekhusyuan. Karena nilai ibadah solat kita akan diterima sesuai dengan kadar khusyuknya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam solatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa penting untuk menjadikan solat ini waqimus sholata lidzikri, untuk mendirikan solat agar kita mengingat kepada Allah. Berarti dengan ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan salat kita memiliki hubungan dan memiliki rasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini banyak diartikan oleh para ulama. Memang ada dasar dalam mengartikannya saat mereka masih diizinkan dan diperbolehkan untuk menggunakan minuman-minuman yang memabukkan saat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi makna ini lebih menjadi besar, yaitu janganlah mendekati salat dan kita dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini adalah diartikan dengan akal kita yang hilang ataupun akal kita yang tidak dalam posisi fokus, maka disebut orang yang seakan-akan mabuk. Maka di saat seseorang itu tidak fokus dalam ibadah sholatnya dengan memikirkan dunia, dengan memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholatnya, maka sholatnya tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diharapkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi bahwa salat ini akan diterima sesuai dengan kadar khusyuknya. Dan khusyuk diartikan adalah sukunul a'dha, anggota tubuh yang tenang. Tidak banyak gerakan-gerakan yang tidak penting di dalam salatnya. Dan juga hudurul qalb, dan juga hadirnya hati, serta memahami makna-makna apa yang terkandung di dalam salatnya. Maka dengan kita menenangkan tubuh kita, serta kita memahami isi kandungan salatnya, dan juga kita menghadirkan di dalam hati kita tentang kekhusyuan tersebut, maka insya Allah salat kita akan dijalankan dengan cara yang sangat istimewa. Dan proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk menjadikan salat kita dalam kekhusyuan yang sempurna, maka perlu diingat, kita perlu memiliki jalannya. Perlu memiliki sebuah metode untuk mendapatkan cara khusyuk tersebut. Yang pertama adalah kita perlu mengkhusyukkan persiapan salat kita, yaitu saat kita berwudu, maka hendaknya kita berwudu dan pikiran kita fokus untuk menjalankan sebuah ibadah. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa tidaklah mungkin seseorang mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kecuali dia bisa menghadirkan salat saat dia berwudu. Seperti halnya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, di mana cucu baginda sallallahu alaihi wasallam jika masuk waktunya salat dan hendak melaksanakan wudu, maka terkadang wajahnya dan kulitnya itu menjadi pucat seakan-akan orang yang sedang dalam keadaan takut yang begitu besar.
Maka ditanya, ada apa wahai imam yang membuatmu menjadi takut seperti itu? Maka Al-Imam Ali berkata, Baina yadaiman sanagum. Kita akan berdiri di hadapan siapa setelah ini? Yang membuatnya begitu takut dan begitu khusyuk bahkan saat berwudu. Jangan sampai wudu yang kita laksanakan hanya sekedar wajib atau hanya sekedar membasahi tubuh kita. Karena banyak orang yang melaksanakan wudu, yang penting selesai wudunya, yang penting basah, yang penting saya bisa melaksanakan sholat, hingga terkadang dalam wudunya sambil bercanda, ataupun di dalam wudunya sambil berbicara, ataupun dalam wudunya sambil memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka orang yang semacam ini sulit bagi dirinya untuk mengkhusyukkan daripada ibadah sholatnya, karena wudunya saja tidak bisa dihadirkan dalam dirinya. Maka setelah dia bisa menghadirkan wudu, seperti halnya dikatakan oleh Sayyidatuna Nafisah kepada Imam Syafi'i, dia berkata, Rahimallahu Imam Syafi'i kana yuhsinul wudu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merahmati daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau seindah-indahnya dalam melaksanakan wudu untuk melaksanakan sholatnya. Subhanallah. Maka penting sekali bahwa wudu adalah kunci untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Yang kedua adalah mempersiapkan diri kita saat kita melangkah menuju masjid atau musola atau tempat untuk melaksanakan sholat. Kita kosongkan pikiran kita, kita kosongkan hal-hal duniawi dalam diri kita agar kita bisa betul-betul menghadirkan sholat kita di dalamnya. Jangan sampai sebelum kita melaksanakan sholat, kita sambil berbicara, kita sambil mengobrol, hingga kita sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Karena itu dianjurkan oleh ulama kita sebelum kita melaksanakan sholat, seperti halnya membaca surat An-Nas, agar syaitan dan juga bisikan-bisikan itu jauh dari diri kita, dan berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Syafi'i mensunnahkan untuk melafadzkan niat. Kenapa? Bukan karena agar kita mengucapkan niat dengan suara, karena niat memang tempatnya di dalam hati, tapi agar kita memiliki fokus dalam ibadah sholat kita. Karena orang yang tidak bisa fokus dalam ibadah sholatnya, maka tidak akan bisa juga mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan untuk mendapatkan daripada kekhusyuan di dalam sholat, yaitu agar kita betul-betul bisa tahu bahwa kita berdiri di hadapan siapa. Jika kita berdiri berbicara di hadapan orang yang kita hormati, maka kita akan mempersiapkan diri, kita akan berpakaian dengan pakaian yang rapi, kita akan berbicara dengan bicara yang rapi dan fokus dalam ucapan kita. Maka kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidaklah Allah akan memandang zahir kita, pakaian kita, tubuh kita, wangian kita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai keindahan. Terkadang orang untuk menghadiri sebuah acara memakai pakaian yang istimewa, tapi di saat dia hendak melaksanakan sholat, terkadang tidak memikirkan pakaian apa yang digunakan oleh dirinya. Serta saat dia hendak melaksanakan sholat, perlu sekali untuk menghadirkan hatinya, yaitu dengan melihat faktor-faktor yang mungkin akan menyebabkan hilangnya fokus. Pertama, ada faktor-faktor di luar, yaitu eksternal, seperti halnya faktor-faktor yang membuat kita tidak fokus, pendengaran kita yang mungkin mendengarkan hal-hal lain, seperti contoh, kita mau sholat, tapi kita nggak mau ketinggalan sinetron ataukah pertandingan bola atau sejenisnya. Maka TV tetap kita nyalakan dan kita melaksanakan sholat. Mustahil bagi kita untuk fokus di dalam sholat. Karena itu terkadang ada sebuah peringatan, jika masuk ke dalam masjid, hendaknya mematikan daripada teleponnya atau menonaktifkan terlebih dahulu daripada handphonenya. Kenapa? Agar suara-suara ataupun hal-hal yang akan terlihat ataupun terdengar daripada ponselnya tidak mengganggu daripada kekhusyuan sholat-sholat yang ada di dalamnya. Maka hal-hal yang ada di luar perlu kita putuskan terlebih dahulu. Seperti tadi suara ataupun
gambaran, atau apa saja. Karena itu baiknya kita untuk melaksanakan sholat jika di rumah bising, jika di rumah ada suatu hal yang sulit untuk menjadikan kita fokus, pergi ke musola atau masjid karena biasanya tempat-tempat tersebut lebih menyediakan kekhusyuan dan mudah bagi kita untuk menjalankan ibadah dalam keadaan yang khusyuk. Dan untuk menjalankan hal ini juga kita perlu tahu bahwa ada juga faktor-faktor internal, yaitu hati kita yang mana terbelenggu dengan pikiran-pikiran di luar sholat. Seperti halnya memikirkan dunia dan lain sebagainya. Maka perlu sekali untuk memutus hubungan-hubungan kita dengan hal-hal di luar sholat di dalam hati kita. Untuk tidak memikirkan hal-hal duniawi terlebih dahulu. Untuk tidak memikirkan hal-hal yang dapat menyebabkan kita sulit untuk fokus dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tahu disebutkan anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkaulah yang melihatnya. Tapi jika sulit bagimu untuk menjadikan melihat zat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan di hadapan kita, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat diri kita, betul-betul memandang diri kita. Dengan ini kita akan dengan mudah untuk mendapatkan kekhusyuan serta mendapatkan fokus di dalam sholat kita. Insya Allah dengan memutus hubungan-hubungan kita dengan berbagai jenis apapun yang dapat menodai pikiran-pikiran kita di dalam sholat kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat-sholat kita. Karena jika kita melihat kisah-kisah orang-orang yang begitu istimewa, seperti halnya saat ada orang yang sedang melaksanakan sholat di masjid dan ternyata ada sebuah kejadian yang membuat masjid sebagiannya runtuh. Orang ini tidak sadar, sampai selesai sholat baru dia sadar. Kenapa? Karena begitu khusyuknya di dalam sholat. Bahkan ada yang bisa untuk diamputasi kakinya. Di saat ditawarkan dalam pengobatan untuk mengamputasi kakinya, maka dokter menawarkan agar sahabat ini diberikan sebuah obat tidak sadar hingga bisa diamputasi kakinya. Maka sahabat berkata, tidaklah mau saya ada waktu untuk tidak sadar dan ghaflah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin ketidaksadaran saja cukup dengan saya melaksanakan sholat. Maka betul, dia laksanakan sholat, lalu saat dia melaksanakan sholat, kakinya diamputasi tanpa dia rasakan. Subhanallah, beginilah daripada orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lainnya yang bisa kita jadikan sebuah inspirasi dan sebuah cara agar kita betul-betul bisa mengetahui apakah sholat kita sudah khusyuk atau belum, apakah sholat kita sudah sempurna atau belum. Maka latihlah diri kita untuk menyempurnakan sholat dan mengkhusyukkan di dalam sholatnya agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul menerima daripada ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam diri kita dalam menjalankan ibadah, khususnya sholat dengan cara yang khusyuk, dengan cara yang dijalankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program bagaimana kita menjadikan sholat kita betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci untuk mendapatkan sebuah ketenangan serta mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat kita, maka perlu kita ketahui ada berbagai macam persiapan untuk bisa mendapatkan kekhusyuan tersebut. Yang pertama, persiapan kita saat azan dikumandangkan. Saat azan dikumandangkan, maka di sini kita disunnahkan yang pertama adalah untuk menjawab panggilan azan seperti halnya yang disebut oleh si muadzin. Kecuali di panggilan hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Maka kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ataupun daripada seruan as-salatu khairun minan naum, maka kita menjawabnya dengan sadaqta wa baradta wa ana dzalika minasyahidin. Serta setelah azan dikumandangkan kita menjawab dan juga membaca daripada doa setelah azan.
dan untuk tidak menyibukkan diri di saat azan dikumandangkan. Karena saat azan dikumandangkan, kita perlu mengetahui bahwa ini adalah salah satu panggilan dari Allah yang mana diberikan kepada hamba-hamba Allah untuk memanggil agar kita semua tahu waktunya untuk melaksanakan sholat. Bahkan Nabi SAW, jika di dalam rumahnya, Sayyidatuna Aisyah berkata, jika dia sedang di rumah dan bercanda dengan kami, tahu-tahu azan dikumandangkan, maka seakan-akan Nabi SAW tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW karena kesibukannya dan persiapan dirinya untuk melaksanakan sholat. Ya, saat Nabi SAW dalam rasa yang sumpek ataupun ada rasa gelisah di dalam hatinya, maka datang kepada Sayyidina Bilal ataupun di waktu azan yang sudah masuk, maka datang kepada Sayyidina Bilal dan berkata, "Ya Bilal, arihna biha ya Bilal." Ayo, buat saya tenang dengan sholat, wahai Bilal. Yaitu dengan dikumandangkan azan dan masuk dalam waktunya sholat. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa persiapan yang pertama yaitu dengan azan. Dan Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad pernah berkata, orang yang sibuk dengan urusan dunianya, bahkan saat azan dikumandangkan, dia sibuk dengan urusannya dan tidak menghiraukan azan atau berbicara di saat azan dikumandangkan, maka dikhawatirkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua, persiapan diri kita yaitu bersuci. Karena untuk melaksanakan sholat perlu kita ketahui, kita harus tahu bagaimana caranya bersuci. Baik bersuci daripada istinja, adapun bersuci untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu dengan mandi wajib untuk hadas besarnya dan berwudu untuk hadas kecilnya. Maka kita ketahui bagaimana cara berwudu seperti yang sebelumnya kita jelaskan, khusyuk di dalam wudu serta menghadirkan diri kita di dalam wudu dan membaca doa-doa saat kita melaksanakan wudu seperti membasuh muka, berkumur-kumur, membasuh tangan dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita ketahui di dalamnya. Maka dengan ini, insya Allah wudu kita, bersuci kita, ya menjadi lebih istimewa karena tujuan dalam menjalankan sholat, mensucikan zahir dan mensucikan batin. Mensucikan jiwamu, mensucikan isi hatimu daripada sifat-sifat yang buruk, daripada pikiran-pikiran yang salah dan pikiran-pikiran hal yang tidak baik, serta mensucikan secara zahir kita dengan cara berwudu dan juga dengan hal-hal yang memang diajarkan dan dianjurkan di dalam syariat Islam. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk bisa mempersiapkan diri yaitu dengan menutup aurat. Wajib bagi seseorang muslim untuk melaksanakan sholat dengan menutup auratnya, baik laki-laki ataupun wanita. Maka kita sudah mempelajari apa itu aurat laki-laki dan aurat wanita. Dan selain aurat yang secara zahir, maka kita juga ada aurat-aurat secara batin. Karena sungguhnya Allah muttali' ala sudur. Allah subhanahu wa ta'ala itu memandang kepada hati dan jiwa kita. Kalau kita tidak bisa menjaga hati dan jiwa kita, maka sesungguhnya aurat-aurat tersebut telah kita buka dan kita tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memandang secara langsung kepada hati dan jiwa kita. Maka hendaknya kita memperbaiki dan juga menutup daripada aurat-aurat tersebut agar kita bisa betul-betul untuk menjauhkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga persiapan berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat bukan berarti sholat kita harus ataupun tujuannya kiblat, melainkan kiblat ini untuk titik fokus kita, karena disitulah Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Maka dengan ini kita akan lebih mengetahui titik bahwa kita ini sholat untuk mengarahkan batin dan jiwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya fokus mana kiblatnya, tapi hati kita tidak ada rasa khusyuk dan tidak ada rasa fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kiblat sesungguhnya di dalam sholat yaitu adalah kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya meluruskan atau meratakan dan mengetahui arahnya. Arah hanya sebagai simbol.
Tapi yang hakiki adalah di saat kita betul-betul bisa mengarahkan batin dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita disunnahkan di dalam sholat kita untuk fokus ke tempat sujud kita. Kenapa? Agar kita bisa lebih mendapatkan arah dalam fokusnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak dianjurkan untuk memejamkan mata di dalam sholat. Ya, kenapa? Karena terkadang dengan memejamkan mata bukan mendapatkan kekhusyuan, melainkan malah menghilangkan kekhusyuan. Atau saat kita ada di depan Ka'bah, maka beberapa ulama menganjurkan agar kita melihat ke arah Ka'bah, bukan ke arah sujud, melainkan melihat ke arah Ka'bah. Karena dengan itu lebih menenangkan hati dan lebih membuat fokus dalam sholatnya. Lalu di saat kita hendak melaksanakan sholat, kita biasa bagi yang mampu untuk berdiri. Ya, berdiri itu diwajibkan saat kita melaksanakan sholat. Maka kita harus tahu, berdiri di sini bukan berarti kita fokus dalam berdirinya kita, melainkan kita ingat, kita berdiri di hadapan siapa? Kita akan berdiri di hadapan Sang Pencipta. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kelak kita akan betul-betul berdiri di hadapan Allah dan akan berbincang langsung di hadapan Allah di hari kiamat, di saat segala halnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu ada sebuah proses masuknya di dalam sholat, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Apa makna daripada Allahu Akbar? Makna daripada Allahu Akbar yaitu mengecilkan dan menafikan segalanya selain Allah. Hanya Allah yang maha besar dan hanya Allah yang kita jadikan tujuan dan hanya Allah tempat fokusnya kita. Maka di saat kita telah mengatakan Allahu Akbar, maka segala halnya kecil di dalam pikiran dan jiwa kita. Jika kita masih membesarkan sesuatu selain Allah, maka kita telah berdusta dalam ucapan Allahu Akbar. Karena itu kita mengulang kalimat tersebut daripada setiap rukun-rukun di dalam sholat, agar kita selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar yang perlu kita jadikan inti dan tujuan dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada setelahnya kita memaknai isi-isi kandungan di dalam sholat, seperti doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, yang mana kita menghadapkan hati dan juga jiwa kita kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang mana kita mengakui dan juga kita adalah seorang muslim yang telah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya inna salati wa nusuki, sungguhnya salat saya dan ibadah saya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya kita berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita menghadirkan Allah untuk menjauhkan diri kita dari bisikan-bisikan syaitan, dari hal-hal yang tidak baik di dalam salat-salat kita. Subhanallah. Lalu kita diajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kita menyambutnya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat, Allah mengajarkan kepada hambanya. Ini ucapan Allah, tapi ucapan ini yang diucapkan oleh hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diajarkan oleh Allah bagaimana kita bersyukur atas zat yang begitu agung, yang telah memberikan segalanya kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kita juga menyebutkan Maliki Yaumiddin, yang mana memiliki, yang mana berkuasa atas segala-galanya, baik hari pembalasan, hari kiamat. Kita tahu bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, di mana kita pun menjadikan
menyerahkan diri kita kepada Allah, meminta, mengharap kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, agar kita diberikan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di mana jalan-jalan tersebut adalah jalan yang kau berikan kenikmatan di dalamnya. Apa jalan yang diberikan kenikmatan oleh Allah? Adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang engkau nikmati ya Allah. Maka dengan ini meminta untuk diberikan jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan yang kau tidak ridhoi, bukan jalan-jalan orang yang tersesat, bukan jalan-jalannya orang yang kau murkai di dalamnya. Maka di setelahnya ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mengucapkan amin bersama. Maka saat kita mengucapkan amin, hendaknya mengucapkan hal tersebut bersamaan, berbarengan dengan aminnya al-imam. Dengan itu insya Allah kita juga akan membarengi dengan aminnya daripada malaikat-malaikat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka hendaknya insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala keinginannya dan menghapuskan dosa-dosanya. Lalu kita pun mulai dengan mengucapkan takbir untuk melaksanakan ruku', dan juga kita mengucapkan sami Allahu liman hamdidah. Saat kita bangun dari ruku', kita membaca zikir-zikir di dalam salat yang begitu istimewa sampai selesai daripada salat. Maka kita memaknai, merenungi, kita baca. Jika kita tidak tahu artinya, kita buka, kita lihat. Apa sih artinya sami Allahu liman hamidah? Apa sih artinya subhana rabbiyal azimi? Apa sih maknanya daripada doa di dalam duduk antara dua sujud? Yaitu Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Dan saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Dan setelah itu kita tasyahud, kita mengucapkan at-tahiyyat. Kenapa? Ada apa dengan ucapan-ucapan tersebut? Kita fahami, kita maknai, maka dengan ini kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalam solat kita. Dan kita akan mendapatkan faidah di dalam solat kita, bukan hanya sekedar ruku', bukan hanya sekedar sujud, bukan hanya sekedar kita berdiri, melainkan untuk bisa mendapatkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki kembali daripada program Salat Hamba Pilihan, di mana bagaimana kita menjadi hamba yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita memasuki dalam sebuah proses, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang perlu kita renungkan di dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai takbiratul ihram, di mana itu adalah mulai pertama ataupun sesi pertama hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengumpulkan niat dan tekad agar kita betul-betul bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tujuan bahwa kita hanyalah seorang hamba dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya di hadapan kita. Maka dengan ini kita mensucikan diri kita seperti halnya kita bersuci untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas. Maka kita juga mensucikan diri kita dari pikiran-pikiran yang merusak, dari pikiran-pikiran yang mungkin akan mengganggu antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kosongkanlah pikiran kita dari urusan-urusan duniawi, dari urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan ibadah salat. Maka setelah kita mengosongkan pikiran kita, barulah di sini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tekadkan dan kita niatkan. Kita niatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu barulah kita ucapkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, di mana kita meresapi, memaknai. Kalau dengan secara garis kalimat saja, mungkin maknanya hanya Allah yang maha besar. Akan tetapi maksud dari tujuan takbir adalah di saat itu juga kita menjadikan bahwa tidak ada yang pantas untuk dijadikan besar,
tidak ada yang pantas untuk dianggap besar di dalam hati dan jiwa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha segala-galanya. Karena itu, di saat ada pikiran-pikiran kita ataupun ada hal-hal yang lain, maka seakan-akan kita menduakan daripada proses posisi Allahu Akbar di sini. Maka karena itu Nabi SAW pernah bersabda mengenai jika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak memasukkan di dalam pikiran salatnya urusan dunia, maka dia akan menutup salatnya dengan ampunan dosa yang telah lalu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, barang siapa yang di dalam salatnya menghadap kepada Allah, maka Allah akan menghadap kepada dirinya. Akan tetapi di saat dia salat, dia i'rad atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam fikirannya, maka Allah pun akan berpaling daripada hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan kalimat tersebut kita memulai mengenal dan mengetahui bahwa tidak ada yang lebih besar, yang lebih agung daripada fikiran kita, daripada posisi kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita mengucapkan daripada kalimatul istiftah atau doa istiftah, yaitu dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Di sini kita melihat ada kalimat wajjahtu wajhiya, aku menghadap, yaitu dengan segenap jiwaku, dengan segenap seluruh apa yang aku miliki di hadapanmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah ini? Adalah zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merenungi di saat seperti kalimat al-ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, menyaksikan. Akan tetapi jika kau tidak bisa meresapi untuk menyaksikan siapakah zat al-ilahiyah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu menyaksikan dirimu dan mengetahui segala apapun yang terlintas dalam dirimu. Maka karena itu, jika kita dalam posisi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan lebih tenang, kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih memaknai daripada apa itu salat, apa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun mengatakan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di mana kita pun berkata hanifan, ya Allah, engkaulah yang memberikan jalan petunjuk, engkaulah yang memberikan jalan yang lurus, engkaulah yang memberikan petunjuk mana jalan yang seharusnya kami jalani. Maka kita pun musliman, sebagai hamba yang berserah diri kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang menyerahkan segalanya hanya untukmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami pun mengakui kepada zat al-ilahiyah bahwa kami bukanlah orang-orang yang musyrik, bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini adalah sebuah perjanjian agar ibadah salat kita bukanlah ibadah yang ada hubungannya dengan manusia, yang tidak ada hubungannya untuk mencari pandangan dari manusia yang lainnya. Maka jika seorang hamba berfikir bahwa salatnya agar dipandang oleh orang lain, agar salatnya dilihat oleh orang lain, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam niatnya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam harapannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat akan mempertunjukkan kepada hamba tersebut pahala daripada salat, pahala daripada ibadah-ibadah yang dia lakukan. Saat dia mengharap atau meminta akan pahala tersebut, Allah tidak berikan. Allah pun mengatakan, ambillah kepada siapa yang engkau tuju saat beribadah. Maka tidak ada yang mampu akan memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di sini kita juga harus tahu, inna salati, sesungguhnya salatku ini ya Allah, sujudku ini ya Allah, ruku'ku ini ya Allah, hanya untukmu ya Allah, tidak ada selain engkau. Wa nusuki, dan setiap ibadahku, apapun apa yang aku lakukan daripada segenap ibadah, semuanya hanyalah untuk dirimu. Wa mahyaya wa mati, bahkan hidupku dan kematianku semua yang memegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun zat yang dapat mampu melanjutkan kehidupan kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu zat pun yang dapat mematikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Setiap apapun yang terjadi kepada kita, semuanya tercatat dan sesuai dengan apa yang Allah tentukan kepada hamba tersebut, sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada setiap makhluknya. Maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, walaupun itu sebagai malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa, tidaklah mungkin mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini pun kita meresapi daripada ucapan-ucapan doa-doa yang lainnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka kita pun mengatakan la syarikalah, kita tidak lagi akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas seperti kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas di muka bumi ini yang untuk bisa disembah, yang untuk bisa dijadikan sebagai zat yang diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Ya, di sini kita tahu bahwa tidak ada zat yang lebih agung dari Allah, tidak ada zat yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang dapat memberikan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita juga ketahui bahwa Allah lah pemilik segala-galanya. Wa bidzalika umirtu. Dengan itulah kami sebagai hamba diperintahkan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menghadap kepada Allah di dalam salat kita, saat kita membaca itu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar kalimat yang terlontar dari lisan kita, melainkan kita resapi. Karena inilah makna kekhusyuan. Makna kekhusyuan adalah di saat kita bisa tenang, bisa memahami isi daripada bacaan kita dan hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habasyi. Lalu disebutkan setelah kita selesai daripada doa istiftah, maka kita pun berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walaupun hubungan kita dengan Allah tanpa ada penerjemah, tanpa ada siapapun yang menghubungkan kita, dan kita betul-betul hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada syaitan yang senantiasa berbisik kepada kita, ada syaitan yang selalu ingin menggoda kita. Karena itu kita pun mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, agar kita dijauhkan daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan juga di saat kita mengerjakan sholat, maka di situ kita diperintahkan membaca suratul Fatihah dan disunnahkan juga berta'awud. Akan tetapi ta'awud di sini hanya sekedar suara pelan untuk dirinya saja, ya, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka di sini kita berlindung atas nama Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita membaca suratul Fatihah, di mana kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan nama Allah yang memberikan segala-galanya, Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Lalu Allah mengajarkan kepada hambanya untuk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya untuk zat al-ilahiyah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, di mana dia adalah Tuhan pencipta segalanya, Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan sesungguhnya. Dan tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun zat di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini yang pantas untuk dijadikan sebagai ilahiyah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka di sini pun kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang memegang, yang memiliki, yang menguasai daripada hari kiamat kelak, yang menguasai hari pemberian, yang menguasai hari perjanjian, yang menguasai hari di mana setiap zat, setiap makhluk akan dipertanggungjawabkan atas segala halnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saat berdiri, walaupun mungkin posisi kita ada di muka bumi, mungkin posisi kita hanya ada di musola atau di masjid atau di rumah atau di kamar, akan tetapi sesungguhnya kita telah berdiri di hadapan Allah. Dan kelak kita akan ada sebuah posisi di mana betul-betul hadapan kita dan kita berdiri dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita meresapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah mengajarkan bahwa hanya kepada Allah kita hanya menyembah, dan hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah kita bersandar. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Karena itu dalam surat Al-Fatihah diawali dengan pujian, lalu diisi dengan harapan, lalu ditutup dengan doa.
Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, maka berikanlah jalan yang lurus kepadaku wahai Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang seperti apa? Sampai didetailkan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang harus kita lalui adalah an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kenikmatan di dalamnya. Apa kenikmatan? Kenikmatan seperti Islam, kenikmatan seperti mengikuti jejaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kenikmatan. Maka di saat kita mengenal Nabi Muhammad, saat kita mengenal jalannya Nabi Muhammad, ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau tidak ridhai, bukan jalan yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ataupun jalan yang tersesat. Jalan yang tersesat berarti apa? Di saat kita mengenal jalan ini, kita kira ini jalan yang betul, ini adalah jalan yang benar. Banyak daripada kaum muslimin yang mungkin mengira bahwa kita sudah dalam jalan yang betul, kita sudah ada jalan yang pas, kita sudah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kita tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah di mana jalan-jalan yang mungkin menyesatkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu kita mengatakan amin. Ya, kita mengatakan amin. Ya, amin di sini bersama-sama dengan para malaikat, dengan imam bersamaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang aminnya, ya, daripada amin Fatihahnya ini berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka niscaya doa-doanya, hajat-hajatnya seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diharapkan Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Disebutkan sebelum menutup Fatihahnya dengan amin, disisipkan dengan doa Rabbighfirli atau Rabbighfir lana wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya amin, baru diucapkan amin bersama-sama dengan yang lainnya. Lalu setelahnya lakukanlah seperti membaca surat. Ya, kita lihat surat apa yang sekiranya cocok untuk kita baca, untuk kita resapi, untuk kita renungi. Walaupun hanya sekedar qul huwallahu ahad, tidak ada masalah. Walaupun hanya surat Al-Ikhlas yang begitu singkat dan pendek, tapi kalau kita bisa memaknai, kita bisa mengetahui makna isinya, maka insya Allah itu bisa menjadikan sebuah nilai untuk mendapatkan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita sampaikan dari bagian-bagian pertama mengenai hubungan kita dengan Allah dan meresapi makna daripada bacaan salat kita, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk sesi yang terakhir, yaitu daripada makna-makna atau meresapi makna-makna bacaan di dalam solat dan gerakan-gerakan kita saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat kita. Mungkin di antara kita mengira bahwa solat hanya sekedar menjalankan kewajiban, yang penting kita ruku', yang penting kita sujud, berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya lebih dari itu semua, karena kita adalah seorang hamba. Kita hanya seorang manusia yang lemah, yang hina, yang begitu rendah, akan tetapi berdiri di hadapan zat Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang menciptakan segala-galanya. Karena itu ini adalah sebuah hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak meminta setiap waktu kita untuk dijadikan sebagai ibadah yang wajib. Akan tetapi Allah hanya meminta 5 waktu, yaitu dengan mengerjakan solat pada waktu-waktunya sesuai dengan perintah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan solat yang hakikat adalah di saat Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku cara untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar ruku', bukan hanya sekedar sujud, bukan hanya sekedar berdiri, melainkan memaknai dan meresapi apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian yang selanjutnya adalah di saat kita selesai daripada berdiri, membaca surat Al-Fatihah dan membaca daripada surat yang dianjurkan, maka kita melakukan daripada ruku'. Saat kita ruku', kita pun merasakan bahwa kita adalah seorang hamba yang rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membungkukkan badannya, dengan membungkukkan badan kita. Lalu kita mengatakan, "Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih." Sungguh maha suci Allah, yang mana kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha bijaksana, dan hanya kepada Allah lah kita bersyukur, dan hanya kepada Allah lah
kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, lalu kita mengangkat badan kita dengan i'tidal. Lalu kita mengatakan samiallahu liman hamidah. Ya, Allah yang akan mendengar, dan sesungguhnya Allah lah yang senantiasa mendengar. Ucapan apa? Ucapan syukur kita, ucapan tahmid kita, ucapan keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ kita mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, hanya kepadamu lah rasa syukur, rasa ta'zim, rasa kemuliaan, rasa keagungan, rasa segalanya yang mana mencakupi daripada langit, mencakupi daripada bumi, mencakupi dari segala halnya, baik itu arsy, baik itu kursi, baik itu apapun juga yang meliputi seluruhnya. Semua rasa syukur dan ta'zimku semuanya meliputi hal-hal tersebut, wahai Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita pun menuju sebuah posisi di mana posisi ini adalah posisi terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala hamba ini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sujud di hadapan Allah, disinilah waktu terdekat kita kepada Allah. Disitulah kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sungguhnya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, dan juga rasa syukurku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita dianjurkan untuk menambahkan doa-doa yang singkat. Kalau kita kalau kita menjadi imam, maka setidaknya kita membaca 3 daripada tasbih yang tadi dan tidak menambahkan suatu hal yang banyak karena takut akan ketidakridhaan daripada makmum. Akan tetapi sekiranya hanya sekedar bacaan yang singkat yang tidak mempengaruhi daripada kualitas sujudnya makmum, maka tidak masalah. Atau kalau sujud kita atau solat kita yang sedang sendiri, maka silahkan untuk memperpanjang daripada bacaan-bacaan dan menambahkan tasbihnya serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang ulama besar, di mana ulama ini jika melaksanakan solat terhanyut di dalam solatnya, tidak merasakan dan tidak mengingat apa yang ada di sekitarnya, sampai dia itu mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, saya ini kalau sholat fardu bisa sampai 40-60 menit. Maka dikumpulkan makmum-makmum yang sekiranya mau untuk ikut bersama dirinya. Karena jika seperti ini tidak seluruh makmum mampu, maka dikumpulkan hanya beberapa makmum yang sekiranya mau sholat berjamaah dengan dirinya. Bahkan dia menyewa seseorang untuk apa? Menyewa seseorang untuk mengingatkan kalau sudah terlalu panjang daripada berdirinya dia di dalam sholat, maka diingatkan untuk melakukan ruku'. Maka diteriakkan di telinganya dengan suara yang lantang. Orang yang disewa tadi untuk berteriak mengatakan ruku'. Kenapa? Sudah waktunya ruku', sudah terlalu lama untuk berdiri. Dan jika terlalu asyik dengan ruku'nya yang terlalu panjang, maka orang ini pun mengingatkan kembali i'tidal agar orang ini bangun daripada rukuknya, karena begitu asyik dengan solatnya. Begitulah hamba-hamba yang begitu asyik saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal duniawi tidak dirasakan kembali oleh dirinya. Jika terjadi kebakaran seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin saat dia menjalankan solat, tiba-tiba ada kebakaran di sekitar rumahnya, maka orang-orang berteriak keluar api. Maka selesai daripada solatnya, orang-orang baru mengatakan, wah imam, dari tadi kita teriakkan, apa yang kau lakukan di dalam? Dia katakan, saya sedang sibuk dengan solatku. Wah imam, sungguhnya ada api. Sungguhnya aku lebih takut akan api neraka, hingga tidak ada rasa dan tidak ada pikiran untuk memikirkan atas api yang terjadi di hadapannya. Subhanallah. Begitulah saat seorang hamba memiliki hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lalu kita duduk. Untuk menjadikan duduk di antara dua sujud, kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, dan berikan kasih sayangmu kepadaku, wajburni, dan tutuplah setiap aibku, tutuplah setiap kesalahanku, dan tambahlah setiap apa yang kurang dalam diriku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah rezeki ya Allah yang begitu melimpah, yang begitu agung. Rezeki apa? Bukan rezeki harta yang kita harapkan. Kalau hanya rezeki harta semua sudah tertulis,
semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki-rezeki yang lainnya, rezeki keimanan, rezeki kesehatan, rezeki keafiatan, rezeki di mana kita berbahagia, rezeki di mana kita bisa menjalankan sebuah ibadah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa'afini, dan juga berikanlah hidayah kepadaku ya Allah, wa'afini, dan berikanlah kesehatan, afiah kepadaku ya Allah, ya wa'afini wa'fu anni. Ya, maka dengan ini kita duduk di antara dua sujud saja dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita sujud kembali. Kita sujud kembali melaksanakan dan membaca apa yang kita ketahui daripada bacaan-bacaan yang seperti yang kita pelajari. Dengan syarat jangan sampai kita menyibukkan diri hal-hal itu semuanya dan kita lupa akan kewajiban-kewajiban juga yang lainnya, yaitu dengan syarat-syarat yang lainnya. Saat kita sujud kita tahu bagian mana yang harus menyentuh ke bumi, bagian mana yang harus menempel, bagaimana cara sujudnya kita. Maka digabungkan antara zahir dan batin. Kalau zahir adalah arkan-arkan, rukun-rukun yang zahir, yaitu caranya sujud, caranya ruku', caranya i'tidal, semuanya sudah kita pelajari dan semuanya sudah kita jelaskan. Dan sekarang bagaimana dengan proses itu semua kita meresapi makna-makna yang kita lakukan di dalam proses tersebut. Lalu kita mengucapkan daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Subhanallah, tahiyat adalah sebuah ucapan salam ataupun ucapan kehormatan yang dilaksanakan, yang dibaca oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak ada satupun makhluk diizinkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak mampu dan tidak diizinkan. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dan juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka diucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Proses hubungan antara Allah dan Nabi Muhammad secara langsung tidak hanya dijadikan pada momen tersebut saja, melainkan ini dijadikan sebuah hadiah untuk umat Islam agar dibawa saat apa? Saat menjalankan sholat dan saat dia menghadap kepada Allah dengan proses ruku dan sujudnya ditutup dengan duduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya, karena keselamatan, keberkahan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, seakan-akan kita menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan Al-Imam Ali ibn Alawi Khalil Qasam itu jika melaksanakan salat dan mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, maka didengar olehnya dan makmum yang bersamanya ucapan balik dari salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalamu ya syekh, dan kepadamulah salam wahai syekh. Dia ditambah lagi dengan syekh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam Ali bin Alawi Khalil Qasam, salah satu cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah di saat hadirnya hati yang begitu besar, yang begitu mempengaruhi kualitas daripada solat yang dilaksanakan. Maka dia pun mengatakan ataupun kita pun mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, di mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berjumpa dengan Allah dia mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, dan keselamatan bagi kami dan juga kepada hamba-hambanya orang-orang yang saleh. Kita semua dibawa, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun saat perjumpaan yang begitu indah, yang begitu mulia hanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak mau melupakan daripada umatnya dan daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Lalu kita menutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun tahu makna daripada syahadah. Kita memperkuat ikatan janji kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut untuk diharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah.
Dan kita pun bersaksi bahwa Nabi SAW dialah hamba Allah, dialah utusan Allah, dialah sang penerang, dialah sang pembimbing, dialah yang memberikan petunjuk, dialah yang membawa hidayah, dialah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita tutup dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, dan kita berharap solawat inilah yang mengangkat kualitas setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah salat kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan sampai salat al-Ibrahimiyah sampai selesai, lalu ditutup dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Salam untuk siapa? Untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Berarti apa? Ini adalah sebagai penutup. Karena sebelumnya kita ada di dalam hadratul ilahiyah. Kita sedang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita selesai hubungan dengan Allah, maka di sini kita berhubungan dengan makhluk kembali. Di saat kita sholat, kita nggak boleh menjawab salam. Kalau ada orang datang mengatakan Assalamualaikum, maka kita nggak boleh jawab. Kalau kita jawab, batal sholat kita. Tapi saat kita menutup sholat kita dengan mengucapkan salam, ulama mengatakan untuk menjadikan salam ini ya sebagai hubungan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka seakan-akan kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kepada malaikat yang ada di samping kita, kepada makhluk-makhluk Allah yang kita tidak ketahui, semuanya kita ucapkan salam. Dan kita ucapkan salam kembali Assalamualaikum warahmatullah. Ya, maka dengan ini usailah, berhentilah, selesai daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, proses untuk berhubungan dengan Allah gampang. Tidak membutuhkan sinyal yang kuat, tidak membutuhkan pulsa, tidak membutuhkan apa, hanya membutuhkan keimanan dan kekhusyuan serta hudurul qalb, hadirnya hati. Lalu kita ucapkan takbir Allahu Akbar, maka disitulah kita memulai untuk hubungan dengan Allah, dan kita ucapkan salam sebagai penutup antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, memudahkan kita, memberikan kepada kita jalan petunjuk yang sempurna hingga kita mendapatkan keindahan di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan kemuliaan dan diterima segala ibadah salat kita, sujud kita, rukuk kita, harapan dan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa Al-Faqih sampaikan. Insyaallah kita semua bisa memperbaiki sedikit demi sedikit hubungan kita dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.